Dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita dihadapkan dengan sejumlah masalah. Misalnya hubungan kita dengan kawan sekerja, kemudian hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan keluarga kita. Juga dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita dihadapkan dengan sejumlah tuntutan. Misalnya bekerja sebaik mungkin, menghasilkan karya sebaik mungkin, bekerja seproduktif mungkin, menghasilkan karya yang sangat berkualitas misalnya. Ada sejumlah tuntutan yang dihadapkan kepada kita ketika kita bekerja sehari-hari. Nah, ihsan itu dalam konteks tadi adalah memberikan satu panduan dari batin kita. Siapa yang kemudian dalam hatinya ada kehadiran Allah dalam hatinya, maka akan menuntun, ya, membimbing dia untuk menyikapi kehidupan dengan positif. Ketika dihadapkan dengan sejumlah persoalan yang menuntut kesabaran misalnya, yang dituntut mengendalikan emosi misalnya, mereka yang dalam dirinya telah hadir Tuhan dalam hatinya, maka dia akan memberikan satu dorongan sabar yang sangat kuat. Jadi ihsan di situ memberikan fondasi batin bagi kehidupan sehari-hari manusia. Ihsan di dalam Al-Quran yang terkait dengan sejarah para nabi, juga misalnya dalam hadis dan berbagai macam buku karya juga sering kita dengar. Misalnya sebagai salah satu contoh bagaimana Rasulullah bersifat kasih sayang kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada orang yang melukainya sekalipun. Kita sering mendengar bagaimana Rasulullah terus memberikan menyuapi makanannya kepada seorang wanita buta beragama Yahudi. Padahal orang tersebut sering sekali memaki-maki Rasulullah, tapi Rasulullah terus sekali memberi bantuan, memberikan makan tiap hari sampai beliau wafat. Juga dalam kejadian di Taif misalnya, ketika beliau dilempar ya oleh penduduk Taif, ya, mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk membalas agar dibalik buminya, agar dihancurkan penduduk Taif, tapi Rasulullah mencegahnya jangan. Mereka belum tahu siapa ini saya. Jadi Rasulullah selalu menampilkan sifat luas hati, sifat cinta kasih yang sangat tinggi kepada siapapun, ya, bahkan kepada musuhnya yang telah berbuat aniaya kepada beliau. Misalnya cerita yang lain dalam Nabi Musa alaihissalam, ketika di Al-Quran disebutkan beliau diminta untuk bertemu kepada Firaun, mengajak kepada kebenaran kepada Firaun. Di situ Al-Quran menyebutkan agar Nabi Musa mengucapkan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang santun gitu ya. Padahal kepada Firaun yang sudah jelas-jelas kekafirannya, kesombongannya, tapi Allah meminta kepada Nabi Musa untuk berkomunikasi, menyampaikan ajaran dengan lemah lembut, dengan penuh cinta kasih. Ya, ini pertanyaan yang sering dikaitkan dengan pengertian ikhlas ya, di dalam istilah-istilah agama. Satu istilah yang sudah sering kita dengar, gitu ya, nggak terlihat sepertinya mudah untuk bisa dikerjakan, tapi sebenarnya sulit untuk bisa dilakukan gitu, untuk setiap orang. Dan ikhlas itu pun berjenjang ya, banyak jenjangnya, bertingkat-tingkat begitu. Dan menurut saya kalau berkaitan dengan bagaimana caranya, tentu tidak ada satu jawaban yang tunggal, tidak ada jawaban yang bisa mengantarkan kita kepada satu proses yang langsung melompat ya, sehingga ketika setiap pekerjaan langsung kita terhubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi prosesnya adalah proses yang sifatnya bertahap, sedikit gitu ya. Misalnya beberapa tips yang bisa kita lakukan. Cobalah kita ketika memberikan satu infak itu tidak diketahui oleh orang yang menerimanya, sembunyi-sembunyi. Belajar seperti itu, belajar juga dalam melakukan berbagai macam ibadah, misalnya sholat, ya entah sholat sunnah terutama, dan sholat malam misalnya, ataupun zikir. Cobalah kita menghindar dari keramaian ya sedapat mungkin ya, kecuali misalnya sholat wajib di masjid ya. Tapi sholat malam misalnya nggak perlu banyak kita ungkapkan. Juga belajarlah kita tidak menceritakan
segala kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Apakah kita pernah membantu orang ya, lewat bantuan ekonomi atau bantuan apapun, kita berusaha tidak menceritakannya kepada orang lain. Nah, latihan-latihan yang seperti itu akan membantu kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu akan mudah terhubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang ingin saya lihat. Yang pertama, dari sisi pengetahuan. Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang ibadah-ibadah tersebut, tentang agama secara keseluruhan. Hanya saja pengetahuan yang perlu kita bangun tidak hanya sekedar pengetahuan lahiriah dari agama. Jadi kalau kita belajar tentang sholat, tidak hanya belajar adab-adab lahiriah sholat ya, sebagai yang diajarkan dalam ilmu fikih, itu tentu pentingnya. Tapi juga banyak sekali buku-buku dan pengetahuan yang bisa kita peroleh yang mengajarkan adab-adab batin dari sholat. Jadi aspek batinnya dari sholat itu perlu kita kaji ya, yang terkait dengan masalah kehadiran hati ketika kita melaksanakan sholat. Jadi yang pertama kita harus bangun pengetahuan yang lebih lengkap, ya, tidak hanya masalah fikih tapi juga masalah-masalah batin dari setiap ibadah. Juga puasa seperti itu, haji, semua memiliki makna lahir dan makna batin. Kita harus belajar kedua itu dengan baik. Yang kedua, aspek laku kita harus berusaha secara bertahap meningkatkan kualitas ibadah itu, sehingga secara bertahap kita masuk ke dalam peningkatan kualitas dari ibadah itu sendiri. Misalnya dalam masalah puasa, kan ada beberapa tingkatan yang sering kita dengar. Ada yang puasa sifatnya lahiriah, hanya menahan makan dan minum, itu sebagai level yang pertama. Tapi ada orang puasa yang sudah mampu melatih panca inderanya yang baik untuk berkata, menjaga dari perkataan yang kurang baik, misalnya melihat sesuatu yang tidak boleh, hingga kemudian puasa hatinya dan puasa pikirannya yang lebih dalam. Jadi perlu semacam komitmen dalam diri kita untuk terus berproses ya, melakukan ibadah yang makin lama makin menyentuh aspek batinnya, yang merupakan esensi, yang merupakan ruh dari ibadah itu sendiri. Insya Allah kalau kita bertahap terus seperti itu, baik pengetahuan maupun laku tadi yang menyentuh aspek batinnya, maka kekeringan itu akan hilang atau akan berkurang secara bertahap.